Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di program Berkat Pagi GPDI Menara Garut. Pada saat pagi hari yang indah ini, kita mau sama-sama kembali belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan, yang dimana pada saat pagi hari ini kita sudah sampai di kitab Habakuk. Nah, dan pada saat pagi hari ini kita mau membahas sama-sama lagi dalam kitab Habakuk pasal 1 ayat yang ke-12. Habakuk 1 ayat yang ke-12. Di sana firman Tuhan dikatakan bahwa bukankah engkau, ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami, ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan, ya gunung batu telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Di mana kita melihat judul perikop di sana, di manakah keadilan Tuhan? Nah, di mana saat pagi hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan, yaitu hidup yang penuh dengan pertanyaan. Nah, hidup yang kita jalani saat ini sampai sekarang ini, mungkin terkadang kita seringkali bertanya-tanya kepada diri kita, apa sih yang akan terjadi, apa sih yang akan kita hadapi ke depannya. Mungkin hal itu yang seringkali kita tanya-tanyakan dalam diri kita. Seringkali pertanyaan-pertanyaan tersebut kita menemui jawabannya, dan seringkali pertanyaan-pertanyaan tersebut pun kita tidak menemui jawabannya. Nah, di sini di mana pada saat pagi hari ini kita melihat Nabi Habakuk bertanya, di manakah keadilan Tuhan? Nabi Habakuk bertanya hal seperti itu. Nah, di mana pertanyaan yang muncul dalam benak yang mengapa Tuhan sering terlihat berbeda dalam menghadapi kesulitan, masalah yang dialami oleh bangsa-bangsa Yehuda. Namun kita melihat di ayat yang ke-13 sampai yang ke-14, di sana dikatakan firman Tuhan ayat yang ke-13, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Ayat yang ke-14, engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahannya. Nah, di mana di ayat yang ke-14 ini dikatakan bahwa mengapa matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Ya, memang Tuhan sangat-sangat tajam matanya untuk melihat perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang keji yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Bila kita lompat di ayat yang ke-17, di sana dikatakan, sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Di sini ada satu pertanyaan. Namun kembali lagi di ayat yang bila kita kembali di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-5, di sana dikatakan, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Di sini Tuhan akan melakukan pekerjaan yang heran, pekerjaan yang luar biasa yang dilakukan kepada bangsa Yehuda. Nah, bila kita melihat di ayat yang ke-13, di sana dikatakan bahwa bagian B, mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Di sana dikatakan di mana orang fasik itu adalah mereka yang berdosa, mereka yang berbuat jahat, mereka yang meskipun mereka mengenal Tuhan, namun mereka tidak mau mengakui Tuhan. Di mana orang-orang fasik adalah orang-orang yang melakukan dosa, perbuatan-perbuatan jahat di mata Tuhan. Kembali lagi kita di ayat pokok kita, bukankah engkau, ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami, ya Tuhan, telah kau tetapkan dia menghukumkan, ya gunung batu telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Di sini Nabi Habakuk bertanya, kemanakah keadilan Tuhan? Tuhan itu sangat adil. Bukan berarti di sini dikatakan, bukan berarti Tuhan itu tidak adil. Tuhan sangat adil kepada bangsa Yehuda. Bila kita melihat di ayat yang ke-16, kita melihat di sana apa keadilan Tuhan. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya, sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya melimpah-limpah. Inilah pekerjaan yang ajaib. Seperti kita baca di ayat yang ke-5 tadi, ada pekerjaan yang sangat ajaib yang Tuhan lakukan.
namun bila diceritakan itu sungguh luar biasa. Bila diceritakan mungkin orang-orang tidak mempercayainya. Mungkin hal ini sering kita pikirkan dalam pikiran kita sebagai manusia. Apakah ini akan benar terjadi? Apakah ini akan terjadi? Namun bila kita mempercayai Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan itu maha adil, Tuhan tidak memilih orang-orang untuk dia memberikan sesuatu hal yang mustahil. Namun ketika Tuhan memberikan keadilannya, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu jangan pernah kita bertanya, kemanakah keadilan Tuhan? Jangan kita seperti Nabi Habakuk. Di mana Nabi Habakuk bertanya, di manakah keadilan Tuhan? Tuhan itu adil, Bapak Ibu Saudara. Di mana dikatakan di ayat yang ke-16 tadi, di mana di sana dikatakan bahwa ia akan mendapatkan berkat-berkat yang melimpah, mewah, rezeki yang berlimpah. Itulah yang didapatkan bangsa-bangsa yang percaya kepada Tuhan, bangsa-bangsa yang mengenal Tuhan. Terlebih kita sebagai orang percaya, mari kita harus mempercayai bahwa keadilan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita berkata bahwa Tuhan itu tidak adil. No, Tuhan itu adil, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari taruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Bila kita lihat di pasal yang ke-3 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19, di sana dikatakan, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ketika orang-orang atau bangsa-bangsa Yehuda mendapatkan keadilan Tuhan, mereka bersorak-sorak. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa ada keadilan yang mereka dapatkan di dalam Tuhan. Dan ayat yang ke-19 di pasal yang kedua, kita kembali di pasal sebelumnya, di sana dikatakan, celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, bangun, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah, masakan dia itu mengajar. Emang iya ada sepotong kayu bisa mengajar, bisa berbicara? Tidak. Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Ayat yang ke-20, tetapi Tuhan ada dalam baitnya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Mari taruh dalam hati kita, dalam pikiran kita, bahwa ada keadilan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan pernah kita mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Kita boleh hidup sampai saat ini, kita boleh melakukan, kita boleh menjalankan hari-hari kita. Kita boleh melewati setiap permasalahan, persoalan hidup yang kita jalani, yang kita hadapi. Apakah itu bukan karena keadilan Tuhan? Apakah itu bukan karena pertolongan Tuhan? Tanpa Tuhan kita tidak mampu, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu jangan pernah kita berkata bahwa Tuhan itu tidak adil. Mari sekarang taruh dalam hati kita bahwa Tuhan itu adil dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah memilih-memilih dalam umat, dalam melakukan segala sesuatu yang baik bagi umatnya. Tuhan berusaha untuk melakukan keadilan bagi umatnya. Asalkan kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai umat-umat Tuhan, menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada saat pagi hari ini dapat memberkati kehidupan kita dan menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita. Kami